Lu ngomongin tentang satu bidang aja misalnya, tentang corruption aja udah. Oh banyak banget. Korupsi dari tingkat keluarga sampai korupsi tingkat ya jangan nggak usah terlalu tinggi presiden ya. Korupsi tingkat kepala desa aja gitu kan. Oke. Itu aja banyak banget yang bisa kita ganti Indonesia untuk saat ini karena ini pas sekali. Artinya sesuai cocok dengan situasi Indonesia sekarang yang di mana angka kemiskinan mulai naik nanjak, banyak sekali orang yang di tengah kota besar itu ada yang miskin, ada yang bahkan nggak bisa makan gara-gara nggak bisa makan, maka kemudian dia sampai menyabung nyawanya. Ada anak kecil meninggal ketabrak truk gara-gara jualan tisu dan tisunya itu gara-gara dia nggak makan sejak kemarin. Jadi di hadapan guru saya di jam 6 sampai jam 7 itu saya galak banget itu. Untuk apa? Untuk biar cepat gitu kan. Lu kerja lambat banget kenapa gitu kan. Ada apa? Hai Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali saya Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai Anda di Deep Talk iNews TV. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama sutradara yang udah familiar. Ada Mas Hanung Bramantyo dan juga ada Jared Ali. Halo, apa kabar Mas Hanung? Alhamdulillah. Aku mau ke Jared dulu ya Mas Hanung. Silakan. Yuk. Jared, hari ini atau aktivitas akhir-akhir ini ngapain aja sih? Biasanya sih kalau aktivitas sehari-hari tuh aku biasanya sekolah gitu dan atau enggak kalau misalnya ada ditawarin film mungkin kadang-kadang casting buat masuk filmnya gitu. Mungkin kalau kepilih gitu. Ya tapi selebihnya aku sekolah, ngerjain PR ya, ujian ya layaknya murid biasa ya. Aku ngeliat Jared tuh kayak seumuran ponakan aku soalnya Mas Hanung. gitu ya? Iya, jadi Iya. aku kayak Jared dulu kayak soalnya agak kangen dengan ponakan. Kalau dari Mas Hanung sendiri sibuk apa sih Mas akhir-akhir ini? Saya sibuk ya ini menghadapi sidang buat anak saya ini. Sidang di pengadilan militer. Jadi dia sedikit memakan menyita energi karena sudah mulai masuk 7 bulan. Kita nggak tahu ya keadaan kasus ini seperti apa, ya kan? Orangnya apakah dihukum, apakah bagaimana gitu kan? Tiba-tiba kemudian kemarin dapat panggilan untuk menjalankan sidang pertama, ya kan? Yaitu sidang penggalian informasi tentang saksi, ya kan? Yaitu yang hadir di situ korbannya yaitu Faisal, ya, pihak yang dipukul sama terdakwa gitu. Nah kebetulan memang ada insiden sedikit miskomunikasi lah waktu itu kan bisa diundang tanggal sekian, itu jam sekian, tiba-tiba saya datang kok sepi, nggak ada. Ternyata memang ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan, ada pembatalan sidang yang tidak tersampaikan, ya akhirnya kemudian kita kayak kecele, kok kayak di prank ya gitu kan. Nah itu kemudian akhirnya menjadi viral, yang kemudian hari berikutnya yaitu kemarin itu alhamdulillah sudah dilaksanakan sidang dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Nah tinggal ini saya mempersiapkan permintaan hakim anak saya yang kebetulan diboncengin, yang melihat pukul-pukulan itu dihadirkan ke sidang untuk ditanya. Itu yang saya agak, oh my God, anak saya usianya masih 12 tahun, ya SMP ya, perempuan gitu kan, dan harus berhadapan sama ruang sidang. Sebelia ini sudah berhadapan sama ruang sidang dan ditanya sama hakim. Nah saya harus mempersiapkan itu sih, saya sama istri saya mempersiapkan itu. Jadi masih sibuk untuk mengurus ataupun Ya. berurusan dengan hukum itu tadi ya? Ya, berurusan dengan hukum yang berdampak ke anak saya, psikologis anak saya, apa segala macam. Gitulah, ya. Ini cobaan. Siap. Turut prihatin juga kami dari segenap kru Deep Talk iNews TV terkait dengan insiden yang akhirnya Ya, menimpa terima seperti kasih. itu. Ya. Mas Hanung, tapi kalau bisa kita berbicara soal Mas Hanung kan terkenal sebagai sutradara kayak gitu. Udah banyak lah film-filmnya kayak gitu kan. Tapi kalau libur tuh suka ngapain aja sih Mas? Kalau saya libur, saya lebih ke anak saya. Karena pertama saya nggak suka nongkrong, saya nggak punya banyak temen, gitu kan. Jadi waktu saya sekolah, saya juga jarang sekali clubbing, gitu kan. Oke. Dan saya malah bingung, clubbing itu apaan sih, gitu kan. Dan ketika saya diajak clubbing, saya bingung, ini clubbing ngapain? Joget-joget aja gitu kan. Mereka, pertanyaan saya seperti itu membuat teman-teman saya bingung. Lu udik banget sih gitu kan. Dasar lu memang dari Jogja gitu kan.
karena memang saya nggak tahu fungsinya apa gitu kan. Jadi saya orang yang tidak punya teman, makanya lebih ketika saya ada di liburan gitu, saya sama anak-anak, saya sama keluarga, saya sama anak-anak jalan kemana apa segala macam, atau main PS, itu aja, ya kan, main PS, terus ketemu sama PS online maksudnya, jadi ketemu sama orang-orang dengan akun-akun aneh, nama-nama aneh, gitu. Masih gitu. sibuk untuk, jadi kalau Jadi saya misalnya itu orang yang nerd sebenarnya, gitu kan. Kalau Jared sendiri gimana kalau lagi libur ngapain? Kalau lagi libur biasanya ya kadang-kadang jalan ke mall gitu, mungkin beli baju atau beli sepatu buat adekku. Mungkin kadang-kadang juga beli buku gitu ya buat baca-baca, dan biasanya juga suka kalau Om Hanung main PS, aku main Nintendo bareng Oh, main papaku. Nintendo? Iya. Bareng siapa? Apa? Bareng siapa? Papaku Oh, bareng sama papa kamu. kakakku juga. Ya, ya, ya. Biasa. Satu kali kita main Nintendo bareng ya. Main bareng. Jared, kalau misalnya ngomongin soal dunia syuting, Jared tuh pertama kali suka syuting tuh dari umur berapa sih? Oh iya, sekarang umur berapa? Oh iya, aku sekarang lagi umur 11. 11 tahun. 11 Kalau tahun. pertama kali akhirnya syuting-syuting tuh umur berapa sih? Akhirnya syuting-syuting. Itu di umur berapa sih? Masih ingat gak? Paling beberapa bulan lalu. Oh, kamu pertama kali film kamu itu ya, Tinggal Meninggal itu? Oh enggak, sorry. Kalau pertama kali itu film Scandal Makers waktu aku masih umur 5 menuju 6 tahun. Oh, Scandal Makers itu film saya. Oh iya. Iya. Iya, ya. Nah, Tapi sutradaranya waktu itu Jehan Angga. Oke. Scandal Makers. Itu film pertama kamu ya? iya. Itu syuting Jogja kan itu? Pas pandemi itu syutingnya? Iya, benar. Itu pas pandemi. Jogja. Berarti kamu 3 tahun yang lalu tuh ya? 5 atau 6, sekarang 2026 mas. Oh, enggak, pandeminya sih setelah akhir-akhir sih, Oh, setelah oke. udah dibuka boleh syuting sih. Oke, kayak PPKM kayak gitu-gitu ya, ya. ya, udah Iya, gitu. iya. Jadi pandemi itu 2020 Maret, 2020 iya. sampai 2022. 2022 waktu Nah, itu. ini 2022 lah. Oke. Jadi bukan pas lockdown banget gitu. Segala macam. Oh, itu film pertama kamu. Iya. Ya ampun, baru sadar gue. Padahal film saya. Dan akhirnya sekarang ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya, 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 iya. Mas Hanung, kalau bisa kita ngomongin soal perjalanannya Mas Hanung sebagai sutradara kayak gitu. Mas Hanung kan dinilai sebagai apa ya, bisa dibilang sutradara yang galak. Itu gimana responnya Mas Hanung? Sebenarnya saya tuh orang yang saya orang dari didikan tahun-tahun didikan tahun-tahun 80-an lah ya. 80-an di mana masih ada peloncoan, Oke. masih ada senioritas, masih ada hierarki gitu kan. Terus kemudian didikan militer, kalau salah push up, squat jam gitu kan. Gitu. Jadi pada saat saya berhadapan di lapangan itu secara naluri akan muncul gitu kan. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi, sikap saya tegas atau orang bilang itu adalah galak itu pada satu situasi di mana indisipliner biasanya, ya kan. Sudah kita sepakati bersama, ya kan. Sudah kita sepakati bersama seperti ini, terus kemudian ternyata miss, ya kan. Itu yang membuat kadang-kadang saya meledak di situ. Oke. Kecuali kalau misalnya ada force major. Saya memang orang yang dianggap keras atau galak, tetapi untuk orang yang melakukan kesalahan saya nggak marah. Oh iya. Enggak, saya nggak marah Oke. untuk melakukan. Tetapi yang saya marah adalah orang yang melakukan kebodohan. Kebodohan itu apa? Sudah dikasih tahu Tapi tidak sekali, melakukan. 2 kali, 3 kali, dia melakukan hal yang saya kasih tahu. Oke, berulang berarti kesalahannya. Iya, apalagi diulangin, gitu loh. Kan dikasih tahu pertama, ya kan? Oke, membuat kesalahan, oke, wajar nggak apa. Dikasih tahu kedua, ketiga, pasti menggunakan kesalahan. Ya biasanya saya meledak di situ. Tapi bagi yang tidak, saya belum, misalnya ada kesalahan karena akibat force major, saya tidak akan. Bahkan ada orang tidur, saya nggak bangunin. Oke. Gitu loh. Jadi orang kecapean, tidur gitu kan. Biasanya kemudian ngelihat saya langsung, wah Pak, nggak apa-apa tidur aja. Saya begitu. Jadi kalau ada orang tidur karena kecapean kerja, saya nggak akan marah. Oke. Saya nggak akan marah. Saya hanya marah hanya sekali ada orang yang udah bebal, nah itu.
Satu, kemudian yang kedua indisipliner, orang yang tidak disiplin. Callingan jam berapa, ya kan? Datang jam berapa? Oh, iya. Setelah setengah jam, 1 jam, nggak ada persoalan. Oke lah, macet, alasannya macet atau segala macam. Tapi telat 4 jam, 5 jam, come on, ya kan? Nah itu ya, yang seperti itu. Kemudian yang membuat saya kadang-kadang meledak. Tapi terhadap satu hal yang apa ya, tegas, saya memang harus tegas karena kita itu hidup dalam apa ya, situasi yang film itu tidak seideal ya apa yang dilakukan oleh Hollywood, sekalipun kita berupaya sekali untuk melakukan itu. Iya. Misalnya contoh ya kan, satu hari kalau di Hollywood itu kita syuting 2 scene, satu hari 2 scene, 2 scene aja udah teriak-teriak. Oke. Dan dibatasi sekali 7 sampai 8 jam, ya kan? Ya karena budgetnya besar, ya kan? Kenapa budget besar? Karena tayangnya worldwide. Tayangnya nggak cuma di Amerika, nggak cuma di Kanada, tapi tayangnya sampai ke Indonesia. Nah, Indonesia film tayangnya hanya di Indonesia aja. Paling jauh Malaysia, Brunei, ya kan? Tidak worldwide, sehingga budget produksi kalau dikonversikan satu hari tidak bisa kita 2 scene. Ya kan, teriak-teriak tuh produser tuh, ya kan. Satu hari biasanya mentok, ya kan, bisa sampai 8 sampai 9 scene. Itu yang udah keterlaluan. Nah, kalau 8 sampai 9 scene, maka kemudian kalau kita lelet, kita nggak disiplin, kita tidak sesuai sama schedule, udah satu hari akan utang akan lose money, dan kemudian kalau lose money akan semua jadi berantakan semuanya. Jadi itu yang kadang-kadang situasi tekanan yang ada di lokasi yang akhirnya kemudian membuat kita harus bersikap tegas. Jadi apalagi pada saat itu kan didikan saya kan didikan pelonco, didikan hukuman, dikit-dikit push up, dikit-dikit apa segala macam. Nah itu alam bawah sadar kita itu terdorong untuk ke arah sana. Tetapi setelah pandemi semua berubah sih, banyak sekali berubah. Jadi produksi-produksi yang dengan budget-budget yang mepet kecil apa segala macam itu tinggal beberapa aja itu kan yang mana masih ada. Tapi yang kami lakukan termasuk Children of Heaven ini dalam 2 tahun terakhir inilah budget kami enggak seperti itu. Apalagi pada saat saya membuat film Children of Heaven, saya minta request pada kepada Pak Manoj di sini bahwa saya urusannya sama anak-anak ya. Jadi kalau sama anak-anak saya tidak bisa syuting sampai larut malam banget, kecuali memang scene-nya malam. Kalau memang scene-nya malam gitu kan, maka callingan saya harus callingan siang, ya kan, untuk kemudian syutingnya agak sampai malam banget, misalnya jam 11, jam 12. Tapi callingan saya siang berarti, ya kan. Kalau misalnya tidak ada scene malam, callingan saya pagi. Pada saat seperti dia berangkat sekolah aja jam 6 pagi, tapi jam 6 sore atau jam 7 paling maksimal udah harus selesai. Jadi itu yang saya terapkan karena saya sama anak-anak. Jadi di hadapan kru saya di jam 6 sampai jam 7 itu saya galak banget itu. Untuk apa? Untuk biar cepat gitu kan. Lu kerja lambat banget kenapa gitu kan? Ada apa? Kerjanya lambat kenapa? Ada apa gitu kan. Tapi kalau untuk ke anak-anak ya saya nggak bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi saya kepengen anak-anak pada saat ada di lokasi semua udah siap. Gitu kan. Nah nggak tahu nih ya kan, yang ada di circle-nya Ali gitu kan, karena mungkin ditekan oleh oleh direkturnya gitu kan. Terus kemudian makain baju, ayo Ali cepet. Saya nggak tahu, mungkin Ali bisa cerita itu. Kalau Jared Ali sendiri ngenilai Om Hanung tuh gimana sih? Galak nggak sih kalau Om Hanung tuh? Sebenarnya kalau misalnya lagi adegan biasa sih nggak galak segalak-galaknya gitu. Paling tegas biasa doang. Kecuali ya emang yang udah kayak yang tadi sih, atau enggak misalnya lagi wah lama banget nih kok nggak tek nih apa nih ayo ini lagi nunggu apa sih nih, gitu. Iya. Supaya on time semuanya. Ya cuma supaya on time karena memang kita dikasih limit ya, dikasih limitasi sama investor kita. Kan ini kan setiap jam, setiap hari itu kan ada konversi terhadap uang, ada konsekuensi terhadap budget gitu kan. Terutama adegan yang membutuhkan penanganan secara serius dan masif. Seperti ini kan endingnya kan lari maraton, kan? Lari maraton kan diikutin oleh 500 anak-anak gitu kan. Dan kami dikasih waktu cuma 4 hari untuk melakukan syuting. Sementara film aslinya total semua buat syuting 68 bulan, bayangin. Wow.
Film aslinya Children of Heaven itu syuting 8 bulan. Oke. Kita syuting itu cuma 25 hari syuting days gitu kan. Bayangin kok beda dong konversinya. Terus kemudian bisa kita bayangin penonton bisa kan nggak mau tahu penonton soal Iya, itu. benar. Ya kan taunya adalah bagusan film yang lama daripada film yang baru. Misalnya kan kalau misalnya ini anak tapi ya itu adalah tantangan buat kita. Nggak bisa terus kemudian saya akan melakukan disclaimer ya kan. Teman-teman ini syutingnya pepet-pepet ya. Jadi please tolong jangan dihujat film yang nggak bisa. Iya, ya kan? iya. Ya penonton is penonton, reviewer kita harus siap apa adanya. Jadi inilah beratnya situasi kami di lapangan sehingga kemudian memicu alam bawah sadar kita untuk Mas Anung, tapi kita sebelum jauh ke sana, Iya. saya tuh jadi kan film si Children of Heaven ini kan film dari Iran ya. ya Kenapa akhirnya tuh mau ikut apa ya, bisa dibilang mau ikut jadi sutradara, padahal kan isu-isu di Indonesia juga banyak yang bisa diangkat gitu loh. Kenapa harus mau mengadaptasi film ini? ya sebetulnya di alam bawah sadar saya gitu kan. Saya itu pengen sekali film Indonesia itu diisi oleh semuanya itu film original story, ya kan? Karena banyak sekali cerita-cerita yang berkembang di Indonesia. Lu ngomongin tentang satu bidang aja misalnya, tentang corruption aja udah. Oh banyak banget. Korupsi dari tingkat keluarga sampai korupsi tingkat ya jangan nggak usah terlalu tinggi presiden ya. Korupsi tingkat kepala desa aja gitu kan. Oke. Itu aja banyak banget yang bisa kita gali. Tetapi kenapa? Lagi-lagi emang kembali lagi brand film Indonesia itu belum semasif Oke. sebenarnya, belum semasif sebagaimana film Amerika gitu kan. Kalau misalnya kita ke bioskop tanya, kita nonton yuk, nonton film apa? Nonton film Indonesia, tapi Indonesianya pelan nih. Tapi kalau kita menonton film apa? Dia sebut judul bahasa Inggris gitu kan. Itu kayaknya keren gitu kan. Itu yang terjadi. Oke. Ya kan? Terus kalau misalnya lagi nongkrong gitu kan, nonton film apa? Yuk kita nonton film Indonesia loh. Ngapain sih nonton film Indonesia? Kampungan banget. Ada yang seperti itu. Oke. Ya kalau kelas menengah yang di daerah kota-kota besar ya kan. Kota-kota besar dalam hal ini bukan Jakarta ya. Iya. Semarang saja atau Jogja yang bagian daerah elit itu tuh masih ngomong kayak gitu. Jogja loh ini. Oke. Ya kan masih ngomong kayak gitu. Ngapain ya gua nonton film Indonesia? Ya kan. Mending gua nonton film Hollywood gitu loh. Jadi masih ada kata kayak gitu. Sehingga brand film Indonesia itu tuh belum semasif itu, belum diterima itu. Karena itu makanya kita membutuhkan brand pendamping. Oke. Yaitu cerita viral atau cerita yang sudah dikenal dulu di masyarakat. Sehingga pada saat ditanya, lu mau nonton film apa? Yang disebut adalah bukan film Indonesianya, tapi yang disebut adalah film itunya. Mau nonton film apa? Gue mau nonton film Miracle in Cell. Gue mau nonton film Children of Heaven. Film Children of Heaven yang kemarin dapat Oscar itu ya. Iya sekarang ada versi Indonesianya. Jadi Indonesianya disebut terakhir. Oke. Ya suka apa tidak suka, begitulah kondisinya. Smart Dan kami lagi berusaha untuk untuk membangun brand film Indonesia itu dengan baik agar supaya nanti film Indonesia yang muncul itu adalah film-film original semuanya. Tapi memang kondisi seperti ini nggak cuma terjadi di Indonesia, terjadi di Amerika juga. Lihat film Amerika sekarang yang box office apa? Yang ada brandnya, ya entah itu Marvel lah, entah itu DC, ya nggak sih? Iya, iya. Film yang original gitu kan. Ini aja Rainbow aja mau di remake, ya kan? Banyak sekali udah muncul remake karena apa? Ya karena memang kondisi film di dunia itu memang sedang butuh penonton, ya kan? Untuk membawa penonton keluar dari rumah datang ke bioskop. Coba aku nanya, ke bioskop terakhir kapan? Kemarin pas Lebaran nonton film Lebaran itu pun Lebaran. maraton. Karena ada momen Iya, kan, ada coba. momen. Tapi kan tidak tiap hari kan, habis pulang sekolah, habis pulang sekolah, yuk nonton nggak ada. Iya. Habis Pulang pulang kerja. kerja yuk nonton. Nggak kayak di India. India itu nonton udah kayak ibadah. Ah, Iya, jadi dia dapat gaji, ya kan? Kalau kita dapat gaji, pasti dibeliin pulsa itu udah pasti, Iya. ya kan? Tapi di sana pulsa yes, bioskop Film yes. Oke. Karena itu makanya nggak nonton bioskop tuh kayak dunianya kurang. Kayak kita kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan. Iya, Nah iya. itu di India, tapi di Indonesia nggak nonton filmnya Nggak. Bayang, gue nggak nonton film nggak patean, gue nggak nonton film nggak mati kan gitu sekarang.
Karena itu makanya kita sebagai orang film betul-betul harus punya PR untuk nge-grab atensi penonton dengan cara apa? Ya cari apa sesuatu hal yang apa namanya yang udah punya brand gitu. Nah, tahun ini kan yang naik kan brand yang dapat box office kan yang udah punya brand, ya kan? Yeah. Agak lain, ya kan? Agak lain 2 ada Yeah. brandnya yang kemarin, ya terus kemudian Danur, ya kan? Nah, tapi meskipun ada brand-brand yang naik, apa film-film yang box office yang ada brandnya, tapi film-film yang original alhamdulillah muncul, Yeah. gitu kan? Kayak Alas Roban muncul, ini nanti terus kemudian ada apa namanya film apa yang tadi drama Senin Harga Naik, Iya. terus kemudian ada apa Tunggu Aku Tunggu Sukses Aku Nanti, Nanti. gitu kan? Itu menggairahkan, tetapi kalau disuruh memilih, sebetulnya ya saya lebih memilih untuk membuat original mas daripada untuk membuat remake seperti ini. Tetapi industri ini harus ada yang berkorban gitu loh, gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin soal Children of Heaven kayak gitu, Mas Hanung, apa kalau misalnya mungkin untuk mengingatkan kembali penonton, kenapa sih harus nonton ini dan sinopsisnya tuh apa kayak gitu loh, dan Ya. apa yang ngebedain antara versi aslinya Ya. dengan versi Indonesianya kayak gitu? Karena kan ini adaptasi Ya. kayak gitu loh. Jadi ini film itu tentang Ali, ya kan? Ali punya adik namanya Zahra, ya kan? Kehidupan mereka itu miskin, ya kan? Nah, kehidupan miskin yang bahkan sepatu tuh hanya punya satu, gitu. Tiba-tiba satu. Nah, tiba-tiba Ali itu diminta tolong adiknya untuk mereparasi sepatunya yang rusak di pasar, ya kan? Pada saat mau pulang, sepatunya hilang, ya kan? Nah, hilangnya secara tidak sengaja, bukan dihilangin sama dia, hilangnya secara tidak sengaja. Nah, gara-gara hilang, makanya adiknya kan bingung, saya harus pakai sekolah harus pakai sepatu apa, dan mereka tidak berani ngomong sama orang tuanya karena takut takut nyusahin orang tua, karena orang tuanya lagi dalam keadaan memang keadaannya miskin, nggak punya uang apa segala macam. Maka kemudian 2 anak ini mencoba untuk berstrategi gimana caranya agar supaya si adik ini bisa ke sekolah menggunakan sepatu. Akhirnya tukeran sepatu. Oke. Ya kan, tukaran sepatu. Sampai kapan tukaran sepatunya? Sampai ada satu kesempatan bisa mendapatkan sepatu baru. Kapan itu? Ya kan? Belum tahu. Belum tahu, ya kan? Nah, tiba-tiba di sekolah ada lomba maraton. Ini menariknya buat saya. Menariknya karena apa? Karena versi originalnya ini buat saya sangat jenius sekali. Jadi lomba maraton, ada maraton, lomba hadiahnya dapat sepatu, tapi untuk juara 3. Juara satunya kamera foto, juara 2-nya skateboard, juara 3 sepatu. Jadi si anak ini ikut maraton tidak untuk juara 1, Juara tapi 3. untuk juara 3. Itu kan buat saya ini sangat ironis sekali, gitu kan. Jadi sebuah ironi atas orang-orang yang berusaha survive karena kondisi, ya kan? Karena kondisi yang sangat terbatas apa segala. Nah, ini yang buat saya harus saya adaptasi di Indonesia untuk saat ini karena ini pas sekali. Artinya sesuai cocok dengan situasi Indonesia sekarang yang di mana angka kemiskinan mulai naik nanjak, banyak sekali orang yang di tengah kota besar itu ada yang miskin, ada yang bahkan nggak bisa makan, gara-gara nggak bisa makan, maka kemudian dia sampai menyabung nyawanya. Ada anak kecil meninggal ketabrak truk gara-gara jualan tisu, dan tisunya itu gara-gara dia nggak makan sejak kemarin, sejak 2 hari yang lalu, ya kan. Nah, itu kan suatu hal yang miris sekali kan. Nah, di sini menariknya adalah di dalam film Iran itu kita tidak menampilkan ratapan, gitu kan. Jadi tidak meratapi, aduh kita miskin apa gitu, enggak, ya kan. Tapi justru menghadapi kemiskinan atau keterbatasan itu dengan rasa percaya diri dan keberdayaan. Itu yang kepengen saya sampaikan di film ini. Indonesia itu dalam kondisi memang sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Tadi saya bilang kemiskinan naik, ya kan. Karena itu makanya apa yang harus kita lakukan? Meratapi, mengemis, enggak. Yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk tetap berdaya. Derajat kita, hak kita, ya kan, tetap tidak kita jual, ya kan. Tapi kita tetap berupaya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Karena ketika kita menjual hak kita, menjual kehormatan kita,
ya kan, maka kita akan kita seolah-olah kita sedang kehilangan pegangan, kehilangan Tuhan. Padahal kan kita kan negara agamis ya kan. Harusnya kita percaya bahwa Tuhan masih ada di sekitar kita, gitu kan. Dan mestinya para ulama-ulama ustadz itu tuh memberikan sikap yang seperti itu, gitu kan. Ayo kita tetap berdaya, ya kan, meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, karena itulah maka kemudian ketika saya mendapatkan tawaran untuk membuat film ini, saya merasa bahwa ini film yang harus saya buat. Bahwa ini bukan original, betul, tetapi spirit yang ada di film ini akan saya adopsi seolah-olah ini memang original dari Indonesia. Itu sih sebenarnya, makanya saya nggak sabar pengen saya segera rilis. Oke, tapi sebelum jauh ke situ saya mau ke Jared dulu kali ya, Mas Hanung. Jared, kalau awal dapat tawaran ini gimana sih? Casting dulu, apa ditawarin, apa gimana sih Jared? Biasanya aku itu ikut casting mencari Ali dan Zara ya. Oh ya. Oke. Jadi kita buka kayak open casting, ya kan. Dan Itu berarti dia setelah datang. ditunjuk Mas Hanung jadi sutradara, baru ada casting itu, Iya. dan akhirnya terpilih. Ya, karena sulit sekali, karena kan kita gimana cari pemain anak-anak yang apa ya, yang masih natural gitu kan, yang kadang-kadang sekarang banyak sekali yang kita ngelihat anak-anak itu kalau acting tuh kayak nggak natural. Hai, nama saya adalah ini, saya ini, seolah-olah kok kayak di setting ya ini, gitu kan. Nah, saya pengen ada sesuatu hal yang baru aja, maka kemudian ketemulah si dia ini. Alhamdulillah ya. Dari sekian banyak, dari berapa banyak Mas, kalau misalnya boleh tahu pada saat casting itu? Mas, Banyak ingat di nggak? atas 200 waktu itu. Oh iya. Iya, banyak di atas 200. Prosesnya berarti panjang ya? Panjang, cukup panjang waktu itu. Dan dari berbagai macam kota. Berarti Gitu. dicekin satu-satu gitu. Wah, anak ini gimana, anak ini gimana. Iya, dicekin satu-satu. Capek. Jadi ketemu sama kamu itu, wah, itu suatu hal yang anugerah banget. Ini dia, ini gitu. Itu kayak kita nemuin sesuatu. Kamu, adik kamu, Zahra itu, aduh gitu, kayak. Tapi sebetulnya kalau aslinya anak ini tuh Zahra ya, terutama Zahra ya, itu secara umur itu tuh sebetulnya dia belum bisa menulis. Oh. Secara umur, memang sekolahnya memang belum ngajarin menulis gitu kan. Iya. Tapi kalau saya nyari anak yang memang sesuai sama film aslinya, ya kan, yang bisa nulis, bisa apa segala macam. Anak sekarang itu bongsor-bongsor. Iya, benar-benar. Jadi nggak lucu gitu. Jadi Zahra itu tuh pada saat syuting adegan menulis, udah kita siapin, diajarin dulu gimana caranya kamu udah bisa nulis. Aduh, gitu. Itulah. Nah, Mas, tadi aku mau nge-follow up yang sebelumnya. Itu kan kalau misalnya ngomongin Children of Heaven juga tadi disinggung soal kemiskinan di Indonesia. Bahkan kalau misalnya ini kan harus berbagi sepatu antara kakak dan juga adiknya kayak gitu. Kenapa kalau misalnya aku merhatiin tuh dari film-filmnya Mas Hanung Bramantyo ini selalu apa ya, bisa dibilang punya kritikan terhadap isu-isu sosial. Itu kenapa sih, Mas? Saya gini ya, seorang seniman itu, atau seniman dan filmmaker kalau saya, seorang seniman dan filmmaker itu harus menyuarakan apa yang terjadi di dalam realitas kehidupan aslinya. Karena kan seni itu kan mimesis dari alam. Itu kan menurut Plato kan seperti itu. Seni itu adalah cerminan dari alam, ya kan. Nah, kalau alamnya indah, maka kemudian seni itu akan dianggap indah. Karena memang awalnya seni itu kan sebenarnya, kata-kata seni itu kan sebenarnya dari Yunani kan. Ya, Yunani kan alamnya indah banget gitu kan. Sehingga kemudian ketika bikin patung, ketika bikin lukisan gitu kan, lukisannya selalu indah-indah gitu kan. Nah, ketika itu diadaptasi di Indonesia, apakah iya kita akan membuat sebuah gambar yang indah, ataukah membuat sebuah film yang indah-indah saja, sementara situasi di masyarakat kita sedang tidak indah, ya kan? Sehingga karena itu makanya kalau kita membuat sesuatu yang indah sementara masyarakatnya tidak indah, itu kayak kita menolak atau mengingkari hati nurani kita, gitu kan? Dan itu makanya semua film-film yang saya tampilkan, saya memilih untuk pendekatan populer, ya kan? Populer, pendekatan sinetron orang bilang, gitu kan? Dengan bahasa close up yang banyak, ya kan? Dengan cutting yang cepat, dengan acting yang mungkin meledak-ledak, gitu kan? Itu karena saya pilih untuk meletakkan konten saya yang sifatnya kritis, ya kan? Seperti saya
kemarin bikin film, sebelum ini kan bikin film Ipar Adalah Maut yang sangat viral gitu kan. Iya. Itu saya tahu bahwa tema ini tuh tema yang sangat sensitif, berat, ya kan, apalagi menyangkut keluarga Muslim, gitu kan. Tapi saya tidak mau menampilkan sesuatu hal yang dark, yang gelap, gitu kan. Padahal itu sangat memungkinkan sekali, karena cerita aslinya itu sangat gelap, gitu kan. Tapi saya mencoba untuk tetap angkat ini dalam saya package, ya kan, saya package ke dalam sesuatu hal yang ringan, yang full color, ya kan, sebagaimana gaya soap opera yang ada di sinetron-sinetron itu, agar supaya apa? Agar supaya ketika orang nonton tuh orang tetap punya rasa entertaining di situ. Iya. Ya kan? Itu memang pilihan yang cukup berat sih sebenarnya. Tapi ada beberapa film-film yang saya buat, seperti saya bikin film seperti Tuhan Izinkan Aku Berdosa, kemudian Kama Sutra Jawa, film Gowo gitu kan, dan itu saya menggunakan pendekatan yang sangat realis, yaitu kan gambar-gambar yang gelap, ya kan, gambar-gambar yang menyesakkan gitu kan. Itu saya gunakan, kalau itu saya pilih seperti itu untuk mengimbangi apa yang saya kerjakan di sebelumnya. Gitu loh sebenarnya. Nah, untuk yang Children FM ini saya seperti menemukan dua-duanya. Oke. Jadi saya menemukan satu tema yang sangat realistis, ya kan, tapi saya kemas dengan pendekatan tata cahaya, terus kemudian acting yang benar-benar natural. Jadi ini saya meninggalkan pola sinetron saya di sini. Saya meninggalkan pola sinetron. Jadi kalau teman-teman nanti nonton itu betul-betul suatu hal yang berbeda. Sebagaimana dulu saya bikin film Catatan Akhir Sekolah, openingnya itu kan satu shot panjang gitu kan. Nah ini juga sama. Jadi di opening scene pada saat dia di pasar, habis dari dia ngambil sepatunya adiknya, dia menjelajahi pasar itu dengan satu shot panjang, ya nggak sih? Iya. Ya, bisa tanya dia. Gimana perasaannya untuk syuting di film ini? Katanya kakinya sempat lecet ya? Iya, cantengan. Gimana itu sampai kayak gitu? Ya kan ceritanya Ali ini kan dia sepatunya kan basah kan, iya. Dan jadi dia nggak pakai kaos kaki tuh. Ya, Dan terus harus kan, lari. Iya, harus Oke. lari, dan sepatunya juga agak tipis gitu soalnya. Oke. Jadi kegesek-gesek. Kegesek-gesek gitu. akhirnya. Tapi cantengannya itu beneran berarti ya? Iya Beneran, beneran. beneran. Jadi pada Bukan gini. saat Ya kan saya make sure dulu nih gitu kan. beneran cantengan. Oke. Cantengan beneran. Jadi pada saat kita mau syuting itu juga saya masih ingat banget gimana Ali juga cukup stres waktu itu kan. Jadi udah 500 ekstra sudah kumpul semuanya untuk adegan maraton gitu kan. Saya dikasih tahu bahwa Ali nggak bisa lari. Karena kenapa? Karena kakinya sakit. Waduh. Ya kan. Tapi itu tadi yang saya bilang. Om Hanung marah nggak? Enggak. Enggak kan? Karena itu adalah force major Iya. yang bukan kesalahan siapapun. Jadi buat apa saya harus ngamuk? 300-500 ekstra sudah ada di lapangan, semua udah ready semuanya. Terus ada kejadian seperti ini. Logikanya kalau saya galak kan pasti saya akan ngamuk kan. Iya. Apa ini? Apa segala macam? Ali suruh ke sini lu, bawa dokter ke sini deh. Pasti begitu kan? Enggak. Ya kan, saya nggak ngelakuin. Karena apa? Karena ini terjadi bukan karena kebodohan, bukan karena kesalahan, bukan karena kesalahan siapapun gitu loh. Karena itu makanya yang saya lakukan adalah oke, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya kan? Maka dari itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang bisa diambil gambarnya ketika Ali nggak lari. Jadi bisa syuting, tapi adegannya Ali bukan lari. Jadi Ali berdiri, masih nungguin, masih start gitu kan. Ya start sebelum lari gitu kan. Ketika dor lari, Ali udah nggak ada. Udah saya sembunyiin. Gitu loh. Ya memang kita harus berkreasi gitu kan. Iya, Kita harus berkreatif, menyembunyikan Ali. Kemudian untung di situ saya udah menyiapkan body double. Oh iya. Ya kan, body double buat Ali. Karena memang kalau body double itu tidak untuk karena Ali cantangan, tidak. Oke. Ya kan, saya membutuhkan body double untuk pada saat adegan wide shot, ya kan, pakai drone gitu, yang mana Ali kelihatan kecil. Kalau begitu, ngapain saya harus pakai Ali? Ali biar istirahat aja, gitu kan. Karena waktu saya cuma 4 hari. Waktu 4 hari, berarti Ali harus lari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kan. Iya. Gimana? Ini harus lari selama itu. Jadi saya harus kasih orang body double 2 atau 3 orang untuk apa? Untuk
Agar supaya ketika Ali udah take lari, kamu istirahat. Kita ambil shot yang lain mungkin dari belakang, mungkin close up kakinya aja, itu bukan kakinya Ali. Jadi itu yang udah kami pikirkan. Ya kan, sedemikian rupa. Jadi pada saat kejadian ini cantangan gitu, kita udah siap dengan berbagai macam kemungkinan, dengan body double untuk pada saat lari, apa dari jauh, apa shot-shot kita dari jauh, udah sebenarnya. Ini tertangani ya. Tertangani akhirnya. Ya. Luar biasa sekali. Mas tadi juga yang sempat disinggung dengan penjelasan film dari Children of Heaven ini di saat awal poster itu muncul ya, rilis poster kalau nggak salah, itu kan Mas Hanung juga bilang nggak mau mengeksploitasi kemiskinan kayak gitu. Maksud dari pernyataan itu apa sih Mas? Tadi yang saya bilang bahwa kemiskinan terus kemudian kekayaan, orang kaya orang miskin itu kan perspektif sebetulnya. Apa iya orang yang dianggap kita judge miskin itu terus kemudian dia hidupnya merana sengsara apa segala macam, ya kan? Apa iya orang yang duduk di rumah yang gede apa segala macam dia adalah orang yang bahagia selamanya? Oke. Ya kan, belum tentu juga kan. Itu soal perspektif. Karena kadang begini loh, ya kan? Ada anak yang pernah saya adopsi waktu itu dari anak mbak gitu kan, ya kan? Terus kemudian saya minta saya bikinin kamar. Ya kan, bersama anak saya di apa segala macam gitu kan, di rumah saya apa segala macam. Ya kebetulan rumah kami agak lebih lebih rapi, lebih besar gitu kan. Terus kemudian menata ruangan-ruangan, kamar-kamar sebagaimana kami, estetika kami gitu kan, kenyamanan kami. Maksud situ anak itu stres, nggak bisa tidur apa segala macam. Dia diam-diam keluar dari kamar terus kemudian tidur di tempat yang dia pilih sendiri, yaitu di belakang gitu kan. Jadi dari situ kemudian saya melihat bahwa nggak ada orang yang namanya miskin, nggak ada orang yang namanya kaya gitu kan. Yang ada orang yang terbiasa dengan kehidupannya pada saat itu di mana dia pilih, ya kan. Itulah kenapa yang namanya takdir itu tuh bukan diterima, bukan diresapi, tapi takdir itu diraih. Saya mau mengubah takdir saya yang tadinya saya ada di bawah menjadi di atas atau dari atas ke bawah, itu bukan diterima begitu aja, tapi harus diraih kan, gitu kan. Itu kan kalimatnya kan seperti itu. Diperjuangkan, takdir itu harus diperjuangkan kan gitu. Nah karena itu makanya di sini dia berusaha untuk memecahkan persoalan, ya kan. Ketika dia mendapatkan persoalan, ya kan, dengan caranya gitu kan. Nah itulah kemudian saya bilang ini bukan meratapi, saya nggak mau, tapi dia mencoba untuk menyuguhkan sesuatu hal yang realistis di mana orang ini lagi ada masalah, terus kami mencoba untuk mengatasinya. Dari sini kita bisa potret agar supaya bisa jadi cermin. Ketika penonton kita menonton nanti dari berbagai macam kalangan, baik orang kaya maupun menengah maupun orang miskin, ketika nonton itu semua jadi relate gitu loh. Yang penting adalah memecahkan persoalan. Ketika ada persoalan bukan diratapi. Padahal dia punya hak anak gitu, anaknya sepatunya hilang, terus kemudian dia, aduh sepatu saya hilang, tolong dong, tolong. Berarti bisa nggak ada momen itu? Enggak. Saya nggak mau ada itu. Saya mau tetap, waduh hilang gimana ya? Mikir dia segala macam gitu kan. Terus ngomong sama adiknya, Dek sepatu kamu hilang gimana ya? Adiknya pasti nangis kan. Oh, terus gimana dong Kak? Ya udah, yuk kita pecahkan persoalan ini yuk, ya kan. Nah jadi begitu. Jadi tidak ada itu namanya meratapi terus kemudian ngemis, tolong dong Pak, sepatu saya sampai kemudian buka penggalangan dana gitu, nggak ada gitu kan. Nggak ada. Jadi dia mencoba untuk mengatasi itu. Jadi orang yang seperti itu yang justru malah membuat kita jadi berpikir bahwa menggedor hati kita, menyentuh perasaan kita. Anak kecil aja bisa melakukan seperti itu, kenapa kita enggak? Anak miskin aja bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak yang berkecukupan seperti ini? Nah itu karena dia tidak meratap, karena tidak merengek, itu kadang-kadang kita justru malah menggedor. Ya contoh aja Iran, anak ini ya pokoknya negara Iran sekarang. Kita pikir Iran bakal akan dilumat dalam 3 hari 4 hari, enggak loh, tetap gua sikat loh. Nah, termasuk saya mau nanya itu tuh Mas, karena kan ini kan film dari Iran kayak gitu. Apakah emang tanggal tayangnya juga kayak, oh ini mumpung situasinya Iran juga lagi ini nih, kita bisa dapetin simpatinya atau gimana sih Mas? Kita malah takut justru. Oh iya. Ketika ada ini, jadi sentimennya jadi naik, ya kan? Saya malah takut gitu kan.
Itu satu. Kemudian yang kedua, takut kalau kemudian gara-gara krisis ini BBM jadi naik, ya kan, orang jadi susah ke gedung bioskop, akhirnya kemudian filmnya nggak pada nonton. Dan jadi malah takut gitu kan. Tapi ya ini harus disyukurin karena kita semua nggak minta. Tapi dari konflik Perang Dunia Ketiga, kalau saya bisa menyebut ini Perang Dunia Ketiga ya, dari konflik Perang Dunia Ketiga kita kan bisa melihat, bayangin ada negara adidaya Amerika dan Israel melawan Iran. Iran ini siapa sih? Iya kan, negara embargo, di situ mungkin nggak ada McDonald, ya kan? Jadi di situ nggak ada iPhone mungkin gitu kan. Tapi dia berdaya gitu melawan dua negara adik kuasa, ya kan? Masih menunjukkan kedikdayaannya gitu loh. Ayo sini lewat darat, udara, ayo gua jabanin. Lu punya rudal, gua juga punya rudal. Kan gitu kan kayak kita. Gua pas ngelihat ini kayak inilah film Children of Heaven tuh begini ini gitu loh. Kenapa film Children of Heaven itu mendapatkan nominasi Oscar pada saat itu, karena lewat dua anak bernama Ali dan Zahra, dia itu bisa membuat seluruh mata dunia itu melihat bahwa yang namanya persoalan itu harus dihadapi dengan martabat. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan dan diselesaikan dengan penuh martabat, bukan dengan rengekan, bukan dengan ngemis-ngemis, bukan dengan minta tolong kiri kanan apa segala macam, bukan dengan flexing, bukan dengan bilang saya akan mau menaklukkan ini, saya akan menaklukkan ini. Tapi kalau misalnya ngomongin menariknya gini Mas, ini berkaitan mungkin dengan, saya akan kaitin dengan isu yang di Indonesia mungkin mungkin ya Mas. Karena kan kalau misalnya ngelihat soal film ini kan bisa dibilang dia tidak meratapi nasib. Dia tidak punya satu pasang sepatu dibagi untuk bergantian dengan adiknya, pada saat itu hilang, mencoba untuk memperjuangkan dengan lewat lomba itu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Mas sendiri tadi kan bilang nggak mau ngerengek-rengek, tapi kalau realitanya ngelihat ada orang-orang yang dalam tanda kutip katakanlah masih berkecukupan, tapi sambil ngemis-ngemis dalam tanda kutip di TikTok, itu gimana pendapatnya Mas? Kayaknya nggak usah tanya ke gue deh, lu mancing-mancing ke gue, kan jelas kalau itu bukan gue, itu. Ya kita nggak boleh lah gitu, saya tidak menganjurkan. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Lu udah kecukupan, lu ngapain mesti harus begitu? Come on, udahlah. Ya kan, hadapin aja dengan penuh martabat, nggak usah terus kemudian ngeluh, gila ya suami gue gini-gini. Sementara wajahnya cantik, sebenarnya dia punya duit, kan udahlah gitu kan. Yang laki juga gitu, gila ya istri gue gini, ngerti nggak? Ya, kemolah ini gunakan sosial media secara bijak, itu aja sih. Gunakan sosial media dengan bijak. Dengan bijak. Mas, kalau ngomongin soal film ini terakhir, ada ketakutan atau yang ngebayang-bayangin nggak soal, karena kan tadi udah masuk nominasi Oscar film originalnya, akan dibanding-bandingin kayak gitu, udah ada ketakutan atau kayak semacam overthinking kayak gitu Mas? Udah pasti. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Optimis karena saya tahu bahwa penonton dari film ini akan berbeda dari penonton film yang Iran. Udah jelas pasti penonton kita pintar kok. Gitu. Penonton kita pintar dan saya pede banget bahwa film ini akan menghibur dan menyentuh, ya kan, tanpa kita menjual kesedihan, tanpa kita menjual kemiskinan, gitu kan, menjual ratapan-ratapan di situ. Penonton insya Allah pasti akan tersentuh. Apalagi di bagian Ali, oh my God, pas lari, luar biasa dia. Dia luar biasa sekali. Ya sabar ya untuk kita tonton filmnya. Oh anyway, boleh diinfoin dong tayangnya kapan sih Mas Hanung? Ini tayangnya pada saat Hari Raya Kurban. Oke, tanggal berapa tuh spesifik ya? Tanggal 27 Mei, ya kan? Kenapa Hari Raya Kurban yang kita pilih? Karena ini memang tentang pengorbanan. Pengorbanan seorang kakak kepada adiknya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Oke, terakhir saya mau ada kuis jawab cepat. Aduh, yang pertama kita ke Mas Hanung dulu ya. Saya kalau udah kuis. Kenapa tuh? Sini saya udah gampang kok Mas. Teguh pada idealisme. Oh ya. Atau masih bisa diajak kompromi? Idealisme. Kenapa? Ya idealisme itu bikin kita nggak gila, udah gitu aja. Kalau kompromi bikin kita stroke. Mending dikritik publik atau aman-aman aja dan akhirnya mendapat pujian dari masyarakat? Mending dikritik publik daripada dikritik istri saya sendiri.
Oke. Seorang Zaskia Adiameka, Ya. menurut seorang Mas Hanung Bramantyo, adalah sosok yang Sosok yang menyeramkan sekali, tapi menggairahkan sekali. Dah itu. luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Kita geser ke Jarod Ali. Pilih main atau syuting? Syuting, karena syuting ada mainnya. Oh, syuting ada mainnya? Woi. Oke, luar biasa. Main game atau jalan-jalan? Jalan-jalan sih biasa. Jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ke mall gitu ya. Kalau Jarod tuh nilai Mama tuh kayak gimana sih orangnya? Hah? Nilai mama? Mama tuh orang yang kayak gimana sih? Dia baik, dia sayang sama aku dan dia biasanya peduli sih. Ya kalau misalnya aku lagi di sekolah gitu ngerjain PR terus bingung gua gimana nih. Biasanya mama ya atau enggak papa juga biasa ngajarin. Kalau Papa gimana? Sosok yang kayak gimana menurut Jarod? Papa itu dia itu tegas tapi suka bercanda juga gitu. Dan ya biasanya papa tuh yang ngajak main sih biasanya. Oke. Terakhir, karena kan Mas Hanung tadi kan dibilang dari ratusan orang. Aku mau ngetes ekspresi dari Jarod kali ya. Aduh jangan dong. Aduh. Aku mau ngetes 2. Oke. Pertama, ekspresi sedih gimana sih? Aduh jangan dong. Gimana? Nih ada Om Hanung juga. Gimana? Coba, boleh? Gimana ekspresi sedihnya? Sedih dalam rangka apa dulu nih? Sedih. Momen-momen yang di syuting itu ada momen apa sih, Mas? Pada saat mungkin sepatunya hilang kali ya? Ya, sepatunya hilang. Nah, sepatunya boleh. hilang. Geser. Oke. Kalau ekspresi senang, waktu itu berarti mendapatkan sepatu itu kan di filmnya? Ekspresi senang itu kita nggak ada ya ekspresi senang ya? Nggak ada bahkan. Hah? Ada. Waktu wah, Dek, ada lomba lari maraton nih. Oh iya, yang di iya, trailer iya, itu. iya, iya, iya. Gimana tuh? Boleh Iya. dikasih lihat? Oh, menggebu-gebu. Oke. Luar biasa Jarod Ali dan juga Hanung Bramantyo. Terima kasih Mas Hanung, terima kasih Jarod udah hadir di Deep Talk iNews TV. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi bareng dua bisa dibilang sutradara dan juga pemain utama seperti itu ya. Pemain utama, Dari ya. Children of Heaven kali ini. Terima kasih Sobat iNews sudah nonton di Deep Talk kali ini. Saya Syam Hakung, sampai jumpa.